Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Keberadaan kita adalah karena anugerah-Nya dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Tertulis demikian, "Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah." Saudara yang dikasih Tuhan, di awal Agustus tahun ini, Jepang mengeluarkan peringatan kepada warganya tentang potensi gempa megatrust yang akan terjadi dengan magnitudo 8 atau 9 pada skala Richter dan dapat menimbulkan korban hingga ratusan ribu jiwa. Tidak lama kemudian, BMKG Indonesia mengikuti dengan mengeluarkan peringatan yang sama mengenai gempa besar yang bisa melanda Indonesia. Namun sampai saat ini, gempa belum terjadi. Adanya prediksi mengenai gempa yang akan terjadi menunjukkan bahwa potensi gempa memang dapat terjadi kapan saja. Gempa besar yang disebut-sebut dengan gempa megatrust tidak pernah kita tahu kapan terjadi, tapi potensi untuk itu selalu ada. Kembali kita perhatikan Wahyu 6 ayat yang ke-12. Di situ tertulis, "Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah." Dalam pasal ini kita membaca tentang adanya 7 meterai, dan dari 7 meterai ini 6 diantaranya dibuka satu demi satu. Dan ketika meterai yang ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Ada penafsiran bahwa kita saat ini berada di situasi meterai yang ke-6. Ada yang mengatakan kita berada di situasi meterai yang ke-5. Perbedaan penafsiran tentang keberadaan kita saat ini, apakah di meterai ke-5 atau ke-6, tidak perlu menjadikan kita terpecah satu sama lain. Sebab surat Wahyu merupakan surat yang berisi tentang pewahyuan ilahi yang terkadang sulit untuk kita pahami dengan tepat. Namun demikian setidaknya kita dapat belajar bahwa ada hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, dan untuk itu kita harus bersiap sedia. Gempa yang besar pernah terjadi. Pada tahun 2004 terjadi gempa besar di Aceh dan menimbulkan tsunami di beberapa negara yang menimbulkan korban ratusan ribu jiwa. Pada tahun 2011 juga pernah terjadi gempa yang besar. Peristiwa gempa ini terjadi di Jepang yang menimbulkan tsunami dan korban jiwa yang mencapai hampir 16.000 orang. Tapi peristiwa gempa itu bukanlah gempa yang dimaksudkan dalam Wahyu 6 ayat 12 ini. Wahyu 6 ayat 12 ini menuliskan tentang gempa yang terbesar dan terdahsyat yang akan terjadi sebelum langit dan bumi ini berakhir. Gempa ini adalah gempa yang terbesar dan terdahsyat sepanjang sejarah keberadaan ciptaan langit dan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan,
menghadapi situasi akhir zaman. Kita tidak usah takut, kita tidak usah panik. Berserahlah selalu kepada Tuhan dan bersiap sedialah, berjaga-jagalah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Tuhan kekal, dan kita semua juga yang percaya kepadanya akan mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan. Bagian kita saat ini yang perlu kita lakukan adalah hidup setia mengasihi Tuhan, tekun dalam iman, dan berpegang selalu kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami semua, untuk kami bersiap sedia, berjaga-jaga, tekun dalam iman, berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, tidak menyimpang dari kasih karunia-Mu, tapi selalu tetap tinggal di dalam-Mu. Pimpin kami, kuatkan kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kebenaran, tetap bersukacita dalam segala keadaan, dan senantiasa berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan menjadi berhasil, dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan, masalah, Tuhan jamah dan berikan jalan keluar. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.